Baik, materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian Scrum, yang kedua ada tahapan metode Scrum, yang ketiga yaitu kelebihan Scrum, yang keempat yaitu kekurangan Scrum, dan yang terakhir yaitu referensi serta kesimpulan. Apa itu Scrum? Scrum adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh sebuah tim yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Dalam Scrum, tim bekerja sama untuk menghasilkan pekerjaan yang produktif, kreatif, dan memiliki nilai yang tinggi. Selain itu, Scrum juga memungkinkan untuk lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi selama proses pengerjaan. Biasanya, Scrum dapat digunakan dalam pengembangan proyek, terutama pada pengembangan perangkat lunak. Metode ini membagi pekerjaan ke dalam beberapa tahap yang disebut sprint, sehingga proses kerja menjadi lebih terstruktur, terorganisir, dan mudah untuk dipantau serta dievaluasi. Tahapan metode Scrum. Nah, jadi yang paling terkenal dalam proses Agile yaitu model Scrum. Model Scrum ini melakukan aktivitas kerja per 30 hari baru dievaluasi. Proses Scrum ini setiap hari harus rapat di awal sebelum kerja. Siapa yang rapat? Nah, di sini yang rapat adalah developer dan user. Meeting dilakukan 15 menit, membicarakan tentang apa yang sudah dilakukan kemarin, progresnya bagaimana, kemudian hari ini mau ngerjain apa. Kayak gitu setiap hari. Jadi sebelum melakukan pekerjaan itu ada perencanaan dulu. Itu adalah ciri khas dari Scrum. Sehingga jika ada perubahan diselesaikan saat itu juga. Untuk menjalankan Scrum, ada 6 langkah utama yang harus kita lalui. Kita mulai dengan menyusun product backlog sebagai daftar kebutuhan proyek. Lalu kita masuk ke sprint planning untuk menentukan target jangka pendek. Proses pengerjaannya sendiri disebut sprint, yang dilakukan secara instan dalam periode tertentu. Selama proses itu, ada daily Scrum, yaitu evaluasi harian singkat agar koordinasi tetap terjaga. Setelah selesai, kita lakukan sprint review untuk menilai produknya. Dan ditutup dengan sprint retrospektif untuk memperbaiki alur kerja tim ke depannya. Pada slide ini dijelaskan beberapa kelebihan metode Scrum. Yang pertama, mempercepat proses pengembangan proyek, yang artinya pekerjaan dibagi dalam beberapa sprint sehingga tim bisa menyelesaikan proyek secara bertahap dan proses pengembangannya menjadi lebih cepat. Yang kedua, mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Jika ada perubahan kebutuhan dari klien, Scrum masih bisa menyesuaikan karena perencanaan bisa diperbaiki di setiap sprint. Yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim. Dalam Scrum biasanya ada meeting rutin sehingga anggota tim bisa saling update pekerjaan dan koordinasi menjadi lebih baik. Yang keempat, ada masalah dapat diketahui lebih cepat. Karena setiap sprint ada evaluasi, maka jika ada kendala atau bug, bisa langsung diketahui dan diperbaiki. Yang kelima, hasil proyek dapat dilihat secara bertahap. Perkembangan proyek ini bisa dilihat dari sedikit demi sedikit di setiap sprint. Pada slide ini dijelaskan beberapa kekurangan dari metode Scrum. Yang ke-1 ada membutuhkan tim yang sangat disiplin dan kompak karena Scrum sangat bergantung pada kerjasama tim. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek dengan tim yang sangat besar. Jika tim terlalu besar, koordinasi bisa menjadi lebih sulit. Yang ketiga, ada memerlukan komunikasi yang intensif, yang artinya anggota tim harus sering berkomunikasi agar pekerjaan tetap terkoordinasi. Yang keempat, jika perencanaan kurang baik, sprint bisa gagal. Target sprint bisa tidak tercapai jika perencanaan tidak jelas. Yang kelima, sulit diterapkan jika anggota tim sering berubah. Yang artinya karena tim perlu waktu beradaptasi kembali. Pada slide ini ditampilkan beberapa referensi yang digunakan dalam materi ini. Yang pertama ada Ken Schreiber dan Jeff Sutherland, The Scrum Guide, menjelaskan panduan dasar tentang metode Scrum. Yang kedua ada Roger S. Pressman, Software Engineering, A Practitioner Approach, membahas konsep dan metode pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga ada Ian Sommerville, Software Engineering, menjelaskan teori dan praktik dalam rekayasa perangkat lunak.
Yang keempat, ada website scrumguides.org dan atlassian.com digunakan sebagai sumber tambahan untuk memahami konsep Scrum dan Agile. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Scrum merupakan metode kerja tim yang bersifat kolaboratif dan fleksibel. Metode ini membantu tim untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih produktif, kreatif, dan memiliki nilai yang tinggi. Dalam Scrum, pekerjaan dibagi menjadi beberapa tahap yang disebut dengan sprint. Dengan cara ini, proses pengerjaan proyek menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipantau perkembangannya, serta tim dapat lebih cepat menyelesaikan diri jika terjadi perubahan selama proses pengerjaan proyek.